15 nomor 1 itu Nabi Lut bersujud kepada Allah. Di Isra 10 nomor 1 Nabi Isra itu juga bersujud. Di Yosua 5 nomor 15 itu Nabi Yosua itu juga bersujud kepada Allah. Di Mazmur 95 nomor 6 itu Nabi Daud itu bersujud kepada Allah. Di Keluaran 34 nomor 34, Keluaran 34 nomor 8 itu Nabi Musa juga bersujud kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Terus di Bilangan 20 nomor 6 Nabi Harun itu juga bersujud kepada Allah. Terus sekarang pertanyaannya, orang Kristen itu ibadahnya gimana? Orang yang lain-lain di luar Islam ibadahnya gimana? Jadi di surat Al-Baqarah ayat 208 itu dikatakan, hai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi jelas, Islam itu berketuhanan yang Maha Esa. Jadi di dalam Islam itu menuhankan satu ilah, satu sesembahan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam itu adalah risalah dari Allah yang ditujukan kepada seluruh manusia. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, selanjutnya di surat Al-A'raf ayat 158 dikatakan, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'al ladiyallahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasulihin nabiyina ummiyina ladina yu'minuna billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tattaqun. Kul, katakanlah hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Itu maksudnya adalah katakanlah hai manusia, aku Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah kepada kalian semua. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu bukan Tuhan, tapi utusan Allah. Jadi Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tiada Tuhan selain Dia, yang menghidupkan dan yang mematikan. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, Nabi yang ummi, dikatakan di dalam Al-Quran, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi yang terdahulu. Dan ikutilah Dia supaya kalian mendapatkan petunjuk. Dikuatkan lagi di surat An-Nisa 170, ya ayyuhan nasu
qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa aminu khairan lakum wa in takfuru fa inna Allaha ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakimah. Jadi Allah Ta'ala berfirman, wahai manusia, sungguh telah datang Rasul, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, tidak merugikan Allah sedikit pun. Jadi kalau kita manusia itu kepingin kafir, Allah itu tidak rugi. Karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Allah maha mengetahui dan Allah maha bijaksana. Jadi Islam adalah risalah Allah yang abadi, serta sebagai penutup seluruh risalah-risalah ilahi. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Adab ayat 40, Makana Muhammadun aba ahadim mirrijalikum walakin Rasulullahi wa khotaman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alim. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Jadi jelas agama Islam adalah agama risalah dari Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Yang kedua, Islam bukanlah agama yang hanya dikhususkan untuk ras-ras tertentu atau suku-suku tertentu. Namun, ia adalah agama Allah untuk seluruh manusia. Jadi agama yang diturunkan kepada Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW itu bukan rasis. Atau agama itu diturunkan kepada suku-suku tertentu atau bani-bani tertentu. Tapi agama Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW itu untuk seluruh manusia. Namun ia adalah agama Allah untuk seluruh manusia. Perintah pertama yang ada di dalam Al-Quran yang agung adalah firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar apa? Agar kamu bertakwa. Di surat Al-Baqarah ayat 21. Dikuatkan lagi firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zaujaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullahal ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Jadi ini ditujukan kepada seluruh manusia, bukan kepada bani-bani tertentu atau bukan kepada suku-suku tertentu. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa.
dari dirinya. Hawa kan diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Jadi di dalam tafsirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berceramah di hadapan para sahabat pada hari pembebasan kota Mekah seraya. Rasulullah bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah menghilangkan kebanggaan jahiliyah dan mengagungkan terhadap nenek moyang." Jadi pada waktu penaklukan kota Mekah, jadi Rasulullah kan hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian datang lagi ke Mekah untuk menaklukkan Mekah itu, untuk membasmi kejahiliaan dan yang mengagungkan nenek moyang. Nah, itu yang dibasmi oleh Rasulullah. Jadi manusia itu terbagi dua. Satu, manusia yang baik, yang bertakwa, mulia bagi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia keji. Manusia sengsara dan hina bagi Allah. Manusia adalah anak cucu Adam, dan Allah menciptakan Adam dari tanah. Sesuai dengan firman Allah, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir." Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu itu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya agama Islam itu bukan agama rasis. Itu. Jadi Islam itu tidak menilai manusia itu dari cantiknya, dari tampannya, dari warna kulitnya, dari macam-macam rambutnya dan lain-lain sebagainya. Tapi Allah menilai manusia itu dari ketakwaannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, di hadis riwayat Tirmidzi, hadis nomor 3270, dikatakan tidak ada di dalam Al-Quran yang agung ataupun perintah Rasulullah yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam sebuah syariat yang hanya dikhususkan untuk kaum atau untuk kelompok tertentu saja. Hal ini terjadi demi menghargai persamaan baik dalam hal ras, bangsa maupun suku. Jadi kalau agama yang diberikan Allah kepada nabi-nabi yang terdahulu, contohnya Nabi Isa, itu kan hanya untuk golongan Bani Israel. Itu. Di dalam dalilnya itu ada, aku diutus hanya untuk domba-domba Bani Israel. Sebaliknya pada waktu zamannya Nabi Musa itu untuk umatnya Nabi Musa saja. Nah, yang terakhir, agama yang diturunkan oleh Allah
kepada Nabi Muhammad SAW itu untuk semua manusia. Itu jelas. Jadi tidak suku tertentu atau ras tertentu atau bangsa tertentu. Yang ketiga, Islam adalah risalah Allah yang hadir untuk menyempurnakan seluruh risalah para nabi dan rasul terdahulu. Jadi Islam adalah risalah Allah yang hadir untuk menyempurnakan seluruh risalah-risalah, seluruh misi-misi para nabi dan rasul terdahulu yang disampaikan kepada kaum mereka. Allah berfirman, ulaikal ladina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhum wa kullahum fi anfusihim qaulam baligha. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Jadi ma'asyiral muslimin rahimatullah, di dalam An-Nisa ayat 63 nanti coba dilihat. Jadi Allah mewahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW itu adalah nabi yang terakhir sesudah nabi-nabi yang terdahulu. Ajaran agama Allah mewahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW ini adalah ajaran agama yang juga Allah syariatkan dan wasiatkan untuk para nabi-nabi terdahulu. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 13 yang mengatakan, yang artinya Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu tentang agama yang telah diwariskannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, yaitu tegakkanlah agama atau keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang-orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kitab yang Allah wahyukan kepada Rasul Muhammad SAW ini adalah benar-benar kitab suci terdahulu. Jadi kitab yang diwahyukan kepada Allah Muhammad SAW itu melengkapi kitab-kitab suci yang terdahulu, yaitu kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Kenapa? Karena kitab-kitab yang terdahulu itu mengalami distorsi, mengalami perubahan yang dirubah oleh manusia. Contohnya di surat Al-Fatir ayat 31, Allah Ta'ala mengatakan, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran itu yang benar, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha mengetahui, Maha melihat,
hamba-hambanya. Jadi jelas sekali di Al-Quran itu dikatakan di surat Al-Fatir itu bahwasanya Al-Quran adalah melengkapi, menggenapi apa? Risalah yang disampaikan oleh nabi dan rasul terdahulu. Ini contohnya yaitu seperti yang saya katakan tadi, zaman nabi-nabi dahulu itu hanya bersujud saja. Cara ibadahnya contohnya ya tadi yang sudah saya katakan, Nabi Abraham bersujud, Yesus juga bersujud, ada dalil-dalilnya. Nah, di terakhir Rasulullah Muhammad SAW yaitu lengkap dengan apa? Menegakkan sholat. Dalilnya mana? Innani anallah la ilaha illa ana wa'budni wa aqimis. Ngelek tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu jaringannya tadi. Jaringannya. Masuk lagi. Mana tadi? Sintil. Maaf. Iya ngelek kalau ngelek. Itu jaringannya. Aku turun aja, aku nggak pakai logo Aumi. Iya. Naikin yang lain, aku dibawa aja tetap layar ya. Muter-muter jaringannya Ustadz ini. Serintil. Udah. Jaringannya muter-muter sini. Tadi mana kah itu?
Enggak, jaringan muter-muter. Kapandu mana? Kapandu Kasatria naik kakak. Assalamualaikum. Wifi-nya kah? Ini Saya masih di bawah. jaringannya. Iya. Akun ini satunya deketan. Jangan didekatin. La ilaha illallah. Iya, iya. Nah, kan enak. Mana tadi Bang? Oke, lanjut Ustaz. Monitor Ustaz. Tadi sampai Ya. mana itu tadi itu? Lupa aku juga. Nah, jadi sampai yang ketiga ya, terakhir keempat. Jadi yang ketiga itu kan Islam adalah risalah yang hadir untuk menyempurnakan seluruh risalah-risalah atau misi para nabi dan rasul terdahulu. Masih double ya? Di mute aja dulu. Kita lanjut ya. Kau tidur kan terus pagi kita kerja mana? Maksudnya bukan Ustadz, hostnya di mute aja dulu. Itu yang doubling itu hostnya. Lanjut Ustadz. Begini aja. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Belum kita lanjutkan. Mungkin barangkali ada pertanyaan. Jadi pertama adalah Islam adalah risalah dari Allah untuk seluruh manusia. Jadi Islam adalah risalah Allah yang abadi serta sebagai petunjuk seluruh risalah-risalah ilahi. Terus yang kedua, Islam bukanlah agama yang hanya dikhususkan untuk ras tertentu atau untuk suku-suku tertentu atau untuk bani-bani tertentu. Namun ia adalah agama Allah untuk seluruh manusia. Maksudnya adalah manusia yang Islam. Islam bukanlah agama yang hanya dikhususkan untuk, yaitu tadi saya bilang, ras, suku atau golongan tertentu. Namun ia adalah agama Allah untuk seluruh manusia. Terus yang ketiga, Islam adalah risalah Allah yang hadir untuk menyempurnakan seluruh risalah atau misi para nabi dan rasul terdahulu. Jadi ketiga topik itu kira-kira mungkin ada pertanyaan, silahkan. Ya silakan, mungkin ada yang ingin bertanya Bang, kakak-kakak semua. Mungkin untuk saat ini belum ada Ustadz. Jadi saya lanjut. Yang keempat, agama Islam adalah agama para nabi. Hanya syariat mereka lah yang berbeda-beda. Jadi agama para nabi alaihi wasallam itu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya syariat mereka lah yang berbeda. Sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ma'idah ayat 48, yang artinya, dan kami telah turunkan kitab
yaitu Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara-perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya suatu umat saja. Jadi kalau Allah itu bisa menakdirkan seluruh umat sejagat raya ini jadikan satu umat, ini bisa. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kami semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Jadi ini sering subhat-subhat ini orang di luar Islam, bahwasanya kenapa kok diciptakan ini, diciptakan itu, dan lain sebagainya. Ya tujuannya apa? Allah menguji umatnya untuk memilih ke jalan yang benar. Dikatakan di ayat tadi, wastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadis Bukhari nomor 3443, aku orang yang paling dekat dengan Isa bin Maryam alaihissalam di dunia dan akhirat, dan para nabi adalah saudara dari keturunan satu ayah dengan ibu yang berbeda, sedangkan agama mereka adalah satu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas gitu. Agama dari nenek moyangnya Rasulullah sampai naik ke atas ke para nabi itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kelima, Islam selalu mengajak sebagaimana ajakan dakwah para nabi terdahulu, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Sulaiman, Dawud, Nabi Isa alaihissalam. Untuk apa? Untuk mengimani bahwa Rob sang pencipta langit dan bumi ini yang berhak disembah, Maha memberi rizki, Maha menghidupkan, Maha mematikan, Maha memiliki kekuasaan, bahwa dialah yang mengatur seluruh alam semesta serta Maha menyatukan. Jadi Allah ini Maha dari segala Maha. Jadi Islam selalu mengajak sebagaimana ajakan dakwah para nabi untuk mengimani bahwa Rob yang berhak kita sembah itu hanyalah Allah sang pencipta langit dan bumi. Sesuai firman Allah di surat Al-Fatir, ya ayyuhan nasudkuru nikmatallahi alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzukukum minas samai wal la ilaha illa huwa wa anna tu'fakun. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu, adalah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yaitu Allah,
Subhanahu wa ta'ala. Maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan? Surat Al-Fatir ayat 3. Dikuatkan lagi di surat Yunus ayat 31 yang artinya, katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran, penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka bertakwalah. Mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Itu di surat Yunus 31. Dikuatkan lagi di surat An-Naml ayat 64 yang artinya, bukankah dia, yaitu Allah, menciptakan makhluk dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi dan memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Katakanlah, kemukakanlah bukti kebenaranmu jika kamu benar-benar. Jadi Allah ini menantang, apakah selain Allah bisa menciptakan langit dan bumi, bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati dan kemudian bangkit kembali? Nah, kalau kepada nabi-nabi yang terdahulu, itu nabi-nabi yang terdahulu hanya diberi mukjizat atas kehendak Allah. Nah, yang namanya diberi mukjizat itu berarti bukan Tuhan statusnya. Kenapa? Karena menerima mukjizat. Yang Tuhannya itulah yang memberikan mukjizat itu. Jadi seluruh nabi dan rasul alaihissalam itu diutus hanya mendakwakan, memberi peringatan kepada umatnya untuk apa? Untuk menuhankan satu ilah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti coba dibaca dari surat An-Nahl ayat 36 itu dikatakan, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perlihatkanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Jadi jelas sekali di dalam Al-Quran itu banyak, di surat Al-Anbiya ayat 25, di surat Al-A'raf ayat 59, di surat Al-Ankabut ayat 16, di surat Al-A'raf ayat 73, di surat Al-A'raf ayat 85, di surat Toha 13-14, itu semua para nabi-nabi yang terdahulu itu berdakwah hanya untuk menuhankan Allah. Itu ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai 5 ini kira-kira ada pertanyaan, silahkan. Mungkin ada yang ingin bertanya, yang di atas, Bambang, atau yang di bawah silakan. Kalau ada di bawah. Ini ada yang bertanya, Ustadz, kenapa Tuhan tidak kelihatan, Ustadz? Jadi gini,
kenapa Tuhan itu tidak kelihatan? Itu pertanyaan keliru. Nah, jadi gini, karena Allah itu maha, sehingga mata kita ini tidak mampu untuk melihatnya. Ya, contohnya sekarang digambarkan dengan pengetahuan yang ada. Contohnya aja saya di Kupang, hidup di satu pulau yang namanya Pulau Timur. Pulau Timur diliputi oleh Indonesia, Indonesia diliputi oleh Asia, Asia diliputi oleh dunia. Dunia itu bumi, yang namanya bumi itu mengitari matahari. Matahari mengitari galaksi-galaksi yang lain. Itu masih langit tingkat 1 itu. Padahal di tingkatan langit itu tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 sampai dengan tingkat 7. Nah, kira-kira manusia itu kecilnya bagaimana terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi? Tapi bukti bahwasanya Allah itu ada, itu banyak. Contohnya siapa yang menggerakkan jantung kita, siapa yang memberikan nafas atau oksigen itu kepada kita, siapa yang menurunkan air, mengangkat air dari lautan, dibawa oleh awan, diturunkan hujan. Itulah tanda-tanda bahwa Allah itu ada. Nah, kita ini tidak mampu. Para nabi-nabi aja tidak mampu. Ini contohnya aja Nabi Musa itu kepingin melihat Allah. Allah bersabda di dalam Al-Quran, ya Musa, lihatlah itu gunung. Gunung aja hancur. Akhirnya Musa semaput ya, Musa itu pingsan. Kemudian Musa itu bangkit kembali, siuman dari pingsannya, akhirnya bersujud kepada Allah, Maha Besar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi mengaku berdosa bahwasanya Musa itu tidak layak. Kenapa? Karena kemampuan mata kita yang tidak mampu. Nanti Allah akan berjanji, nanti di surgalah nanti akan ketemu Allah sang pencipta langit dan bumi. Nah, syaratnya gimana? Ya, syaratnya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, contohnya kalau Allah itu ada, kita sholat, kita melaksanakan sholat. Begitu takbiratul ihram, hati kita gemetar, badan kita rasanya enak gitu. Habis itu selesai sholat biasa. Nah, itulah tanda-tanda bahwasanya Allah itu ada. Hanya mata kita aja yang tidak mampu. Begitu, saudaraku. Oh, itu typingan di bawah ya. Ya Ustadz, terima kasih atas penyampaian. Mungkin bertanya lagi Ustadz. Ini kenapa Tuhan menciptakan manusia, Ustadz? Kenapa? Ya, itu Tuhan, ada typingan di bawah. Ya, kenapa Tuhan menciptakan manusia? Ya. Jadi itu kan ada ceritanya di dalam Al-Quran. Jadi Tuhan sudah menciptakan malaikat, terus Tuhan menciptakan manusia yaitu Adam. Nah, terus malaikat disuruh bersujud. Maksudnya disuruh bersujud adalah disuruh menghormati penciptaan Allah. Ada satu makhluk yang tidak mau bersujud. Kenapa? Karena Adam diciptakan dari tanah, sementara dia diciptakan dari api. Akhirnya durhaka kepada Allah, tidak mau bersujud. Akhirnya
itulah yang namanya iblis gitu. Nah, Allah menciptakan manusia itu untuk apa? Yaitu hak Allah. Allah menciptakan makhluk, bukan hanya manusia saja. Berapa makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah? Tidak bisa terhitung. Dari mikroba, dari virus, dari cacing, dari tanaman, dari tumbuhan, termasuk manusia. Ya tujuannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, karena manusia dikasih akal, maka ada tanggung jawab untuk memilih yang hak, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Nah, itulah yang nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Gitu. Jadi itu, saudaraku, mungkin ada pertanyaan yang lain sebelum saya lanjutkan tentang yang nomor 6. Ya Ustadz, ini bertanya lagi Ustadz. Ini dari tappingan lagi di bawah. Naik aja, lebih bagus naik. Naik. Apakah Tuhan pernah menyesal menciptakan makhluknya? Ya enggak. Ya, apakah Tuhan pernah menyesal menciptakan makhluknya? Ya. Ya Silakan tidak. Ustadz. Tidak sama sekali. Itulah. Karena Allah Maha Tahu, Maha segalanya, makanya Allah menciptakan makhluk. Jadi tidak menyesal. Jadi gini, andai kata semua makhluk di muka bumi ini tidak menyembah Allah, tidak berpengaruh terhadap kemahaan Allah, itulah Allah. Ya kenapa kok kita menyembah Allah? Bukti rasa syukur kita kepada Allah. Dampaknya bukan untuk Allah, terhadap diri kita sendiri. Itu. Ya contohnya yang sederhana yang kita lakukan. Kenapa dalam Islam itu berdoa, keluar kamar mandi berdoa? Ya hanya untuk kita sendiri. Yang melaksanakan itu nikmatnya gimana, rasanya bagaimana. Allah memerintahkan sholat, itu dampaknya gimana? Ya dampaknya kepada orang yang melaksanakan sholat tersebut. Nah kalau orang yang tidak sholat ditanya dampaknya ya tidak tahu, tidak melaksanakan. Nah kalau kita merasa makhluk Allah dan dikasih akal sama Allah, itu pasti kita akan introspeksi diri. Introspeksinya apa? Ya mensyukuri, mencari Tuhan yang benar, mencari kitab suci yang benar. Yang saya sembah ini apakah benar? Terus kitab sucinya bagaimana? Kitab suci ini perlu diuji juga. Yang namanya kita dikasih otak, dikasih akal. Di dalam Al-Quran dikatakan afala ta'qilun, afala yatafakkarun. Ya tujuannya supaya apa? Kita tidak tersesat. Karena nanti kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ini saja misalkan perjalanan kita di dunia yang namanya hablum minan nas saja, kalau kita lampu merah kita harus berhenti.
Kalau kita lampu merah di jalan pasti kita ditilang. Nanti kita akan bertanggung jawab kepada pengadilan bahwasanya kita apa? Melanggar aturan lalu lintas. Itu yang terjadi di dunia. Apalagi terjadi di akhirat nanti. Itu saudaraku. Iya Ustaz, terima kasih. Sebelum ini kita sambut dulu yang baru datang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Tanjung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada yang sedikit ingin bertanya, Bang Tanjung. Nyimak dulu Bang. Ini lagi ada yang tidur ini. Ya mungkin Bang Bangs, mungkin Ratih atau Mas Roni. Ya, dilanjut Ustadku. Ya mungkin ya Ustadz, silakan lanjut Ustadz. Belum ada pertanyaan untuk saat ini. Monitor Ustadz. Ya. Jadi gini, banyak sekali ya dalil-dalil tentang keislaman itu. Islam itu apa? Islam itu bagaimana? Tadi saya sebutkan Islam itu tidak rasis dan lain sebagainya. Islam itu disebarkan bukan untuk golongan tertentu atau agama bangsa tertentu, tapi seluruh manusia. Nah, sekarang yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pencipta, satu-satunya yang berhak diibadahi, dan Dia tidak patut disekutukan dengan siapapun di dalam kita beribadah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang berhak diibadahi, dan Dia tidak patut disekutukan dengan siapapun di dalam apa? Di dalam beribadah. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat 21. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dilanjutkan lagi, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan kamu sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal apa? Kamu mengetahui. Jadi aslinya pada dasarnya kalau manusia itu berpikir pasti akan menemukan Tuhannya yang asli. Yang penting ya tadi pikirannya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jelas itu. Di surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22 yang seperti saya utarakan di depan tadi. Itu bahwasanya Tuhan itu ada itu gimana? Kita tidak mampu untuk melihat Tuhan, tapi kita merasakan
bahwa Tuhan itu ada. Nah, nanti di akhirat kelak kita akan ketemu. Karena Allah akan mengangkat hijab. Mengangkat hijab itu maksudnya Allah akan mengangkat dosa-dosa kita. Karena apa? Karena Allah menginginkan kesucian. Buktinya gimana? Buktinya ya kalau kita sholat, kita toharo, kita bersuci, kita wudhu, berpakaian yang tidak ada najis, menutup aurat, melaksanakan sholat. Jadi kita pergi ke masjid itu bukti, salah satu bukti bahwasanya orang Allah itu suka dengan kesucian. Nah, karena kita banyak dosa, mau ketemu Allah, gimana caranya? Ya kita berbuat baik. Itu supaya apa? Supaya kita tidak ada dosa. Supaya apa? Supaya nanti kita akan ketemu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dilanjutkan lagi, Dia yang mampu menciptakan kita dan generasi-generasi sebelum kita, serta yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan untuk kita, dan telah menurunkan air hujan dari langit. Lalu dihasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kita. Maka Dialah satu-satunya yang patut diibadahi. Allah Ta'ala berfirman juga di surat Al-Fatir ayat 3. Itu Allah mengatakan, Ya ayuhan nas kuru nikmatallahi alaikum. Hal min khaliqin ghairallahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. La ilaha illa huwa fa anna tufakun. Wahai manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan? Jadi zat yang mampu menciptakan dan memberi rezeki, maka Dialah satu-satunya yang patut diibadahi. Nah, sekarang yang mengaku Tuhan tapi kalau tidak bisa menciptakan, memelihara dan lain sebagainya, apa patut kita sembah? Jadilah, marilah kita berpikir dengan akal sehat. Pasti akan mendapatkan Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi yang sebenarnya. Dikuatkan di surat Al-An'am ayat 102. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqul syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in. Itulah Allah Tuhan kamu, tiada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara sesuatu. Di surat Al-An'am ayat 102. Jadi setiap makhluk yang disembah selain Allah, maka ia tidak berhak diibadahi, sebab ia tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun, baik di langit maupun di bumi. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku Tuhan, ya tolong dibuktikan kekuasaannya apa, dalilnya mana. Itu pasti sudah tahu semuanya lah. Itu kalau kita berakal sehat. Diperkuat lagi di surat Saba ayat 22. Dikatakan, katakanlah Muhammad, serulah mereka kepadamu, anggap sebagai Tuhan. Jadi serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan,
seberat zarah pun di langit dan di bumi, dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Di surat As-Saba ayat 22. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Kita sapa dulu yang baru datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Wali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Roni, boleh tanya itu ya Al-Baqarah ayat ke-7. Ya, Rati bertanya Al-Baqarah ayat 127 ya Rati ya? Al-Baqarah ayat ke-7. Oh, ayat ke-7. Ayat ke-7. Silakan Ustaz. Al-Baqarah ayat ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisawatu walahum adabun adim. Allah telah mengunci mati hati, pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Jadi itu ayat itu sambung menyambung ya. Nanti lihat dari mulai ayat yang kelima. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul mufsidun. Mereka itulah yang tetap mendapatkan petunjuk. Jadi orang-orang yang beriman dan mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka orang-orang yang beruntung. Jadi kalau orang-orang yang beriman itu begitu mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, mereka lakukan. Itulah orang-orang yang beruntung. Di ayat ke-6, innal ladina kafaru sawaun alaihim aandartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir, nah ini garis, sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Karena dia tetap dalam kekafirannya, maka dilanjutkan dengan ayat ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim hisawah walahum adabun adim. Maka Allah telah mengunci mati hati mereka. Kenapa? Karena dia tetap bersikokoh dalam kekafiran, sehingga Allah mengunci hati mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka adalah siksa yang amat berat. Jadi ayat itu sambung menyambung, berkaitan dengan mulai dari ayat kelima sampai dengan ayat ke-7. Kalau dilanjutkan, wa minan nasi mayyaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang yang beriman. Itulah tanda-tanda orang yang munafik, mengaku beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Allah. Yaitu kalau di dalam agama kekristenan itu di 1 Korintus
1 Korintus 9 nomor 20. Mau menjadi orang Yahudi, mengikuti orang Yahudi, dan itu supaya dekat dengan Yahudi padahal dia bukan orang Yahudi. Itu di 1 Korintus 9 nomor 20. Jadi jelas sekali bahwasannya jangan terpancing ke satu ayat itu. Ayat itu sambung menyambung. Jadi kenapa Allah mengunci hati pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Itu Al-Baqarah ayat 7 itu pertanyaannya. Padahal dia tidak lihat ayat ke-6-nya. Sesungguhnya orang kafir itu sama saja bagi mereka. Mau diberi peringatan atau mau diberi petunjuk, mereka tetap bersikukuh tidak mau beriman kepada Allah. Itu Ratih. Mungkin ada lagi, silakan. Ya Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan dari tapingan di bawah Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana Islam melakukan penebusan dosa Ustadz? Jadi gini, bagaimana Islam Melakukan penebusan dosa? Melakukan penebusan dosa. Ingat, di dalam Islam itu ada namanya hablum minallah, yang kita langsung berhubungan kepada Allah, dan hablum minannas, yaitu sesama manusia. Jadi kalau kita hablum minallah, berdosa kepada Allah, ya bertobat yang betul-betul tobat, yaitu tobat yang nasuha. Berjanji tidak mengulangi lagi. Kita melaksanakan sholat tobat 2 rakaat, berdoa kepada Allah, bertobat. Itulah konsep penebusan dosa di dalam Islam. Kalau dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berjanji kepada Allah tidak mengulangi lagi, dan kita menjadi orang yang takwa. Nah, gimana dosa dengan sesama manusia? Ya datangi orang itu, minta maaf. Kalau ada hutang, ya bayarlah hutangnya. Kalau ada kata-kata yang kotor, ya minta maaf atas kata-kata yang kotor kita. Kalau ada janji, selesaikan. Minta maaf, saya janji, saya ingkar janji. Itulah penebusan dosa terhadap sesama manusia. Bukan kok kita yang berdosa, orang lain yang nebus. Kita sendiri yang bertanggung jawab. Kecuali tentang harta benda. Ini contohnya, orang tua saya meninggal. Ternyata orang tua saya ini mewarisi utang. Nah, tugas anaklah untuk melunasi utang orang tua. Kenapa? Karena harapan orang tua, kita ini anak menjadi anak yang soleh, yang bisa mendoakan orang tua. Gitu konsep penebusan dosa dalam Islam. Ada lagi, silakan. Ya Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Mungkin abang-abang yang lainnya atau kakak-kakak yang lainnya? Mungkin belum ada Ustaz. Kalau masih ada silakan lanjut Ustaz. Penyampaian kajian. Banyak ini supaya betul. Gimana? Ya, kalau orang sudah mendapatkan ajab itu harus bagaimana, Ustaz? Itu kalau ajab maksudnya kan Allah itu mengajab kita. Misalkan mereka itu berani dengan orang tua kan gitu. Kalau itu kan otomatis ada ajab kan. Ajab itu mereka tuh kayak sakit kayak gitu. Itu harus gimana tuh? Gimana Ustadz Roni? Ustadz Roni mengerti enggak pertanyaannya?
Ustadz Romi. Iya, monitor. Mengerti enggak apa yang ditanyakan sama Rati? Belum mudeng saya. Ya, gimana Rati? Misalnya Diulangi ada pertanyaan. azam. Iya, kan ada azab dari orang ataupun dari orang tua. Misalkan mereka tuh kena azab supaya kan kita cepat sembuh, ataupun azab itu supaya hilang, itu harus gimana tuh? Jadi gini, mungkin saja gini, mudah-mudahan ini bisa dimengerti ya. Kenapa kita dikasih Allah sakit? Pertama, Allah menunjukkan bahwa kita ini ciptaan Allah. Kita ini bukan Tuhan. Buktinya apa? Sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dikasih sakit oleh Allah. Itu memperingatkan kita bahwasanya sehat itu mahal. Terus mudah-mudahan dosa-dosa kita ini digugurkan oleh Allah dengan cara kita disakitkan oleh Allah. Ya tujuannya apa? Ya untuk introspeksi diri kita. Mengapa kita sakit? Mungkin melanggar syariat-syariat Islam. Kita makan makanan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, sehingga kita sakit. Mungkin saja kita bertingkah laku tidak sesuai dengan syariat Islam. Mungkin ya itu tadi syariat Islam, ya tadi mandi tengah malam, begadang dan lain sebagainya, tidak aturan istirahat tidak diatur. Itu kan tidak sesuai dengan syariat-syariat Islam. Mengkonsumsi alkohol dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Badan kita nolak, akhirnya kita sakit. Nah, itulah ujian. Nah, gimana caranya? Ya, bertobat kepada Allah, tidak melakukan lagi. Kita selektif untuk mengkonsumsi makanan. Kita tambah beribadah kepada Allah. Ya intinya di situ aja, Rati. Mungkin itu ya, atau gimana? Ya Ustadz, terima kasih Mas Allah. Ya. Tapi kenapa ya kalau orang-orang kafir itu, orang Fir'aun itu tidak mau menuhankan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia kadang itu dibutakan gitu. Bukan dibutakan. Tadi saya sudah katakan di surat Al-Baqarah ayat 6. Ulaika lahum min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi kalau mereka itu bertakwa kepada Allah, mendapat petunjuk dari Allah, mereka melaksanakan. Lah itulah tanda-tandanya orang yang beruntung. Dilanjutkan ayat yang ke-6, innal ladina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir sama saja bagi mereka. Kami beri peringatan atau tidak kami beri peringatan, mereka tetap juga akan tidak beriman. Nah, berarti kan dia menutup diri itu. Nah, gara-gara dia menutup diri, maka dilanjutkan di ayat yang ke-7-nya. Khotamamwahu ala qulubihim. Allah telah mengunci mati hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka. Wa ala absorihim, dan penglihatan mereka ditutup. Walahum adabun adimum bima kanu yaksibun.
Jadi sudah jelas dikatakan di dalam Al-Quran, karena dia mengunci dirinya, maka Allah menguncinya. Nah, kalau orang kafir itu bertobat kepada Allah, menjalankan apa perintah Allah, Allah akan membuka lagi mata hatinya. Jadi hidup ini pilihan. Berarti mau masuk surga silakan, mau masuk neraka silakan. Ini jalannya masuk surga, ini jalannya masuk neraka. Jadi silahkan untuk memilih. Kenapa? Karena di dalam Islam la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Allah. Begitu Rati. Ya, Masya Allah. Itu berarti ada kesambungannya dengan yang ayat 25 sama ayat 23 tadi ya Ustaz? Ayat 25, ayat apa ya Rati? Yang mana Rati? Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 25. Ya, 25 dengan 25 dengan 32 itu. Kalau surat Al-Baqarah ayat 25 itu Allah mengatakan wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min samaratir rizqan qalu hadal ladhi ruzikna min qablu wa utubihi mutasabiha walahum fiha aswajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Kalau di Al-Baqarah ayat 25, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka disediakan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di setiap kali dia beri rezeki buah-buahan darinya, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami sebelumnya. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang disucikan, mereka kelak di dalamnya. Jadi di Al-Baqarah ayat 25 itu bagi orang-orang yang beriman nanti akan mendapatkan surga, mendapatkan jannah. Itu bagi orang yang tidak menutup mata, tidak menutup hati, tidak menutup telinga. Itu maksudnya Rati. Buahnya adalah di Al-Baqarah ayat 25. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Ega gokil. Selamat bergabung. Salam kenal semuanya ya Bang. Abang. Salam kenal Bang. Mungkin baru masuk ya Bang ya. Ada yang ingin dipertanyakan Abang perihal tema, atau mungkin udah nyimak dari tadi atau baru masuk Abang? Ada yang ingin dipertanyakan? Belum, baru masuk Bang. Bang nyimak dulu lah. Belum tahu. Iya Bang. Silakan Abang. Lanjut Ustadz. Ya, saya lanjutkan ya ke kajian berikutnya, yaitu yang ketujuh. Allah adalah Maha Pencipta segala sesuatu yang ada di alam semesta, baik yang dapat kita lihat maupun yang tidak dapat kita lihat. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluknya. Allah telah menciptakan langit dan bumi dalam tempo 6 hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pencipta atas segala sesuatu yang ada di alam semesta,
baik dapat kita saksikan maupun yang tidak dapat kita lihat. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluknya. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 16. Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Jawabannya adalah Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil perlindungan selain Allah, padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan orang yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Itu sudah jelas itu. Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia Tuhan yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Jadi ayat di surat Ar-Ra'd itu jelas-jelas di ayat yang ke-16 itu. Dikuatkan lagi di surat An-Nahl ayat 8. Dikatakan, dan Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Jadi Allah telah menciptakan langit dan bumi dalam tempo 6 hari. Itu firman-Nya di surat Al-Hadid. Jadi kalau ada saudara-saudara kita tanya, memframing, Allahmu itu bilang menciptakan langit dan bumi 6 hari, itu dalilnya di mana? Dalilnya di surat Al-Hadid. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Hadid ayat 4 Allah taala berfirman, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian Dia bersemayam di atas ars. Maksudnya adalah ars itu adalah kursi Allah. Jangan berasumsi, jangan berangan-angan kursi itu seperti kursi yang dipikirkan oleh manusia. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana, dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Allah Maha melihat dan apa yang kamu kerjakan. Jadi jelas di dalam surat Al-Hadid itu. Dikuatkan lagi di surat Qaf ayat 38, walaqad khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Kenapa? Karena ya yang menciptakan langit dan bumi bukan manusia, jadi tidak ada letih-letihnya. Itu. Jadi dipikir ars, singgasana, bersemayam, itu dipikir jangan kok seperti kursi yang dipikirkan oleh manusia, itu bukan. Kenapa? Karena otak manusia ini sempit. Buktinya apa? Itu Allah sudah menciptakan yang manusia belum memikirkan. Ya contohnya ada api di dalam air. Apakah di zamannya Rasulullah itu sudah ada yang namanya alat selam? Nah, kenapa Rasulullah tahu? Karena Allah yang ngasih tahu. Gitu. Rasulullah tidak mungkin pada zaman 14 abad yang lalu
Rasulullah pernah menyelam ke dalam lautan. Itu. Jadi itulah tanda-tanda kekuasaan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini sudah mau jam 1. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Ya, mungkin dari saudara-saudaraku yang di atas, karena waktunya tinggal 7 menit, mungkin bisa ada yang sedikit bertanya lagi. Abang Ego? Enggak bang, lanjut. Kak Anita? Bang Terapi? Enggak, lanjut. Enggak ada pertanyaan. Ya belum ada Ustadz. Mungkin Jadi oke, mungkin ya minta maaf Ya, karena di ya, tempat tinggal- saya ini sudah jam 1. Saya takutnya nanti tetangga ini mendengar kalau kita ini ngomel sendiri. Jadi kajian pada malam hari ini karena tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Itu kalau ada kebenaran itu hanya milik Allah. Kalau ada yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Saya selaku al-fakir yang fakir ilmu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup kajian pada malam hari ini. Kita berdoa kepada Allah, terutama minta maaf. Kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita berdoa kepada saudara kita, handetolan kita, teman kita, sahabat kita yang mungkin mendapatkan musibah karena cuaca kita di Indonesia lagi musim hujan, mungkin banjir, mungkin tanah longsor. Marilah kita membaca suratul Fatihah, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengangkat musibah tersebut menjadi satu rezeki yang barokah. amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Suratul ladzina an'amta alaihim waladhdallin. Amin. Kita doa selamat ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal qayyum. Allahumma inna nas'aluka salamata fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinafa. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal du'a. Rabbana innana sami'na munadiya ayyunati lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar.
Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas Waalaikumsalam penyampaian warahmatullahi kajiannya wabarakatuh. Tausiah pada malam hari ini, dan tidak lupa juga terima kasih kepada para pendengar maupun dimanapun yang berada. Semoga apa yang telah disampaikan pada malam ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada pertanyaan, jika ada penyampaian yang kurang berkenan didengar ataupun menyinggung, kami mohon maaf atas dengan sebesar-besarnya. Akhir kata saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host.